من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية. والصلاة والسلام على رسول الله أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية، وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. Bapak Rektor, para pimpinan fakultas, universitas dan fakultas, serta hadirin hadirat rahimakumullah. Tentu dalam kehidupan kita ini, baik secara organisasi, lembaga maupun personal, ada visi yang menjadi target kita semua. Satu lembaga bisa eksis, survive, kalau dia memiliki visi yang baik. Demikian pula kita secara personal. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan begitu saja, tapi ada visi yang ingin kita raih. Secara universal, dalam Al-Quran misalnya disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap sesuatu itu ada arah atau visi yang menjadi targetnya. Dari situ kita berfastabiqul khairat. Kalau demikian, kita secara muslim, secara personal muslim, apa yang menjadi visi kita? Mari kita coba lihat dalam Al-Quran. Misalnya ada dalam ayat, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itulah kemudian yang menjadi bacaan awal kita setiap kali kita salat, yang bisa dijadikan sebagai visi kita secara personal. Setiap kali kita salat, kita pasti baca, sekalipun itu sunnah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua kegiatan kita ini, salat, hidup, mati kita, dan aktivitas kita hanya dipersembahkan kepada Allah. Itu pula lah sebabnya setiap kita mengawali perbuatan selalu diawali dengan niat. Kita komitmen dengan niat itu. Dan dalam fikih, niat itu menjadi rukun pertama dalam semua kegiatan ibadah. Salat perlu ada niat. Puasa, setiap malam kalau kita tarawih, kita berniat. Biasa ada mubalagha bilang, pada maniaki mau puasa banyak. Ada lagi bahasa Makassarnya itu, masih nganiaki puasa mungko. Ada bahasa Jawanya juga. Semuanya berniat, kita diarahkan untuk berniat. Kita misalnya salat tarawih, usolli sunnatan tarawih raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kenapa? Karena itu menjadi rukun. Sekalipun secara teknis ini ulama berbeda. Ada ulama yang mengatakan niat itu boleh dilafazkan, boleh tidak. Ada lagi ulama mengatakan makruh hukumnya dilafazkan. Jadi makruh kalau kita bilang nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan, itu makruh menurut pandangan ulama yang kedua. Bahkan ada yang mengatakan bid'ah karena tidak pernah dicontohkan lagi. Tapi Imam Syafi'i mengatakan at-talaffudzu bin niyyah mustahab. Melafazkan niat itu untuk membantu hati itu hukumnya sunnah, tidak masalah menurut Imam Syafi'i.
Yang disepakati ulama adalah niat itu mahalluhu fil qalbi, tempatnya di hati, itu yang disepakati. Jadi biar kita tidak lafazkan, tapi kalau sudah cetuskan dalam hati bahwa saya mau puasa besok, maka itu sah puasa. Sebab yang tidak berniat puasa pada malamnya, kata Rasulullah, malam yubit an-niyah fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat malamnya, besok tidak ada puasa. Jadi kita bisa berniat secara berjamaah. Karena itu fungsi niat, kalau dalam literatur fikih, fungsi niat itu adalah at-ta'yin. Apa artinya at-ta'yin? At-ta'yin kira-kira fungsinya alamat. Kalau Bapak Ibu kirim surat lalu tidak ada alamatnya, sampai enggak? Itu Gojek bilang, buat kemana ini suratnya tidak ada alamatnya. Kira-kira seperti itu orang kalau misalnya ada langsung angkat takbir, Allahu Akbar, tidak tercetus di dalam hatinya sholat apa yang dilakukan. Nah karena malaikat sembahyang apa nenek, tidak niat-niatnya, tidak sampai alamatnya. Jadi itu fungsi utama itu niat at-ta'yin. Apalagi fungsi yang kedua, selalu ditutup dengan lillahi ta'ala, itu komitmen. Apapun yang kita kerjakan bukan untuk siapa-siapa, tapi hanya kepada Allah. Kalau misalnya ada orang yang berniat, misalnya salat zuhur, jadi kita salat zuhur, sholli, tadi kan kira ada yang berniat sholli fardhu zuhri apa rakaatin lillahi ta'ala, Allah. Mulutnya bilang lillahi ta'ala, tapi dalam hatinya nah, ya para itu mudah-mudahan kasihkan nanti THR. Ya, di hatinya, di pikirannya bilang mudah-mudahan para itu kasihkan THR. Sekalipun mulutnya bilang lillahi ta'ala, bagaimana salatnya kayak begini? Hatinya mengatakan, salat zuhur nggak enak, masa di kantor banyaknya orang pergi masjid, baru kita tinggal di kantor, pergi juga deh. Mulutnya mengatakan lillahi ta'ala, tapi hatinya ada hal lain. Bagaimana ibadahnya? Menurut ulama, secara fikih salatnya sah, secara fikih salatnya sah, tapi pahalanya tidak ada. Nanti di akhirat bilang, minta gitu sama rektor pahalanya, jangan minta sama saya karena kau salat untuk pak rektor. Itu menurut fikih sah. Jadi pentingnya yang namanya niat untuk membangun komitmen kita, visi kita. Makanya jemaah sekalian, ada kaidah mengatakan, rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah, wa rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyah. Tidak sedikit ada pekerjaan yang besar nilainya, pahalanya, tapi kemudian menjadi tidak ada apa-apanya karena niatnya bermasalah. Haji misalnya, contoh haji itu laisa lahu jazaa illal jannah, tidak ada balasannya kecuali surga. Makanya tiap ada pendaftaran pasti Pak Salarino mendaftar lagi, yang mendaftar lagi tiap tahun, dan alhamdulillah kayaknya tahun ini sudah berangkat. Tidak ada balasannya kecuali surga. Tapi kalau misalnya ada orang yang niatnya haji, maka dia mulai sudah maturo mencipu-cipu haji tuna. Saya dipanggil karena saya ustaz, dipanggil kiai haji. Karena saya masih muda dipanggil haji rolo. Karena sudah tua buang haji. Kalau itu niatnya, maka haji tadi yang luar biasa pahalanya menjadi tidak ada nilainya. Kenapa? Bermasalah dia. Tapi sebaliknya, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Tidak sedikit ada pekerjaan yang biasa-biasa saja, mungkin tidak bernilai ibadah mahdoh, tapi kemudian bernilai ibadah karena niatnya. Contoh, ibu-ibu di belakang ya, kalau memasak dapat pahala enggak?
Dapat. Dari mana bilang ada pahalanya kalau mau masak? Tidak ada ayat maupun hadis kalau ibu masak dapat pahala, tidak ada, cari. Biar di literatur mana tidak ada ketemukan itu. Tidak ada itu. Tapi kemudian ibu berpotensi mendapatkan pahala gara-gara masaknya kalau ketika masak diawali dengan minimal bismillah, tulus ikhlas untuk menservis suami, masak dengan baik, bahkan kita perdengarkan masakan kita dengan selawatan. Coba bayangkan ibu, kalau masakan itu diperdengarkan dengan salawatan, ibu baca bismillah, ibu baca nyanyi-nyanyi salawat, maka akan terbentuk dalam makanan itu molekul-molekul yang indah. Itulah yang diminum anak suami kita, menjadi darah, menjadi daging yang membentuk karakter, pikiran dan jiwanya. Tapi kalau ibu masak mulai lagi lagu dangdut, ya setelah selesai masak, selesai juga dangdutnya, maka diminum sama ayah, sama suamita, sama nata, maka tak dangdut terus nata. Jadi ibu-ibu kalau misalnya pusing dengan suaminya, ada yang pusing dengan suaminya sini, tidak ada, Ji? Tidak ada, Bu? Bilang, Ki? Tidak ada, Ji? Alhamdulillah. Kalau ada yang pusing dengan suaminya, kenapa suamita? Ustaz, itu suamiku itu 3 jam di rumah, 10 jam di warkop. Contoh. Ada di sini yang suka warkop? Pak, ada dekannya ya. 10 jam Ustaz di warkop. Bagaimana caranya? Kayak gampang, Ji. Bacain Fatihah. Nah, belum mati Ustaz, biar belum mati. Bacakan itu Fatihah minumannya, bacakan itu Fatihah masakannya. Niatkan, mudah-mudahan tidak suka masuk warkop. Pun kalau masuk warkop yang paling 5 jam lah. Itu dahsyatnya niat itu. Membentuk semua amalan-amalan yang kita lakukan menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa niat. Dan itulah kenapa para ulama kita setelah menelusuri ayat-ayat, misalnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Kemudian ada lagi hadis innamal a'malu binniyat. Setelah menelusuri ayat-ayat ini, hadis-hadis ini, kemudian lahir satu kaidah. Apa kaidahnya? Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu, urusan apa saja tergantung dari target dan maksud tujuannya. Jadi luar biasa jamaah kita ini sudah menata seperti organisasi yang eksis dan organisasi yang bonafit. Karena itu jamaah sekalian, mari kita kelola niat kita. Itulah sebabnya kenapa Nabi gunakan innama, hanya saja, al-amal, banyak kegiatan, bin niat juga banyak niat. Maknanya apa? Boleh jadi, Bu, Bapak Ibu sekalian, kita masuk di masjid ini karena kita kelola niat kita, manage niat kita dengan luar biasa, maka hasilnya juga luar biasa. Kan salah satu rektor bilang, jangan yang biasa-biasa, yang luar biasa. Maka kita keluar niat kita dengan luar biasa. Contoh, tadi kita masuk di sini, apa niatan masuk di masjid? Apa niatan? Salat duhur, toh? Berarti sudah dapat pahala salat duhur. Apa lagi? Ada niat mendengarkan ceramah, berarti sudah dapat pahala mendengarkan ceramah. Kata Rasulullah, siapa yang mendengarkan ta'lim, maka itu lebih baik daripada semalaman salat suntuk. Salat suntuk semalaman lebih baik mendengarkan ta'lim sesaat. Apalagi niat kita? Niat kita mau silaturahmi, ketemu dengan Pak Dekan Tarbiyah, Dekan Usuluddin. Tapi tidak ada dekannya Adam. Ada dekannya Adam. Tidak ada dekannya Usuluddin. Ya, silaturahim. Berarti dapat pahala silaturahim. Ada saya lihat, misalnya nanti kalau ada challenge di depanku lewat, saya kasih masuk challenge. Sekalinya pas lewat challenge dengan sebegini kan punya, tidak ada orang bawa. Tidak ada orang bawa. Itu sudah dapat pahala gara-gara niatnya. Sekalipun tidak kasih masukan, tapi jangan sengaja, Pak. Jangan sengaja. Dia bilang malaikat kabote-bote jago. Ada lagi niat, misalnya saya masuk masjid iktikaf. Ada tadi yang berniat begitu.
Mulai masuk masjid, saya mau iktikaf karena Allah. Keluar, berapa jam dia di masjid, sebegitu juga iktikafnya. Ada yang niat begitu tadi? Pasti tidak ada. Nah, kalau ada yang berniat, berarti aneka macam pahala yang bisa diperoleh, dia kelola niatnya dengan baik, sehingga hasilnya juga luar biasa. Boleh jadi ada orang bertetangga, kamar kantor, rumah, sama-sama tujuannya ke masjid, tapi beda hasilnya. Makanya orang Bugis bilang, pada laut tepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.